Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Husnul dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua hari ini anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Amin. Namun, sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir di Kalimantan Selatan dan yang terkena dampak gempa di Provinsi Sulawesi Barat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk materi pada video kali ini kita akan membahas tentang distribusi peluang variabel acak. Nah, ini adalah materi ketiga di bab ini. Nah, bagi kalian yang sempat tertinggal materinya, silahkan klik link videonya ada di bagian pojok kanan atas dari video ini. Oke, agar kalian bisa lebih memahami materinya dengan baik, simak baik-baik ya penjelasan Ibu. Untuk bab distribusi peluang binomial, kali ini part 3 yaitu distribusi peluang variabel acak. Nah, kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan sebelumnya, menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan, acak, dan penarikan kesimpulannya. Sebelumnya, kita telah belajarkan tentang peluang. Peluang itu adalah cara untuk mengungkapkan ukuran kemungkinan atau ketidakpastian suatu peristiwa terjadi atau tidak terjadi. Nah, ya kan? Jadi, dengan nilai peluang, kita bisa mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa itu bisa terjadi atau tidak terjadi. Namun, selama ini ketika kita mencari nilai peluang, itu hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa tertentu atau kemungkinan terjadinya peristiwa dengan nilai peluang tertentu. Misalnya, biasanya kalau mencari nilai peluang langsung kayak bilang, berapakah peluang munculnya metode 3, atau berapakah peluang munculnya angka gambar, munculnya gambar pada pelemparan koin, kan? Hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa tertentu. Padahal kan sebenarnya ada nilai-nilai peluang yang lain dari peristiwa itu, ya kan? Nah, nilai-nilai peluang yang lain tersebut itulah yang membentuk sebuah distribusi atau sebaran. Nah, itulah disebut dengan distribusi peluang. Distribusi peluang itu adalah tujuannya untuk menganalisis terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Kan kalau distribusi peluang, dalam satu kejadian itu kita tahu semua nilai peluangnya. Nah, itu digunakan untuk menganalisis terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, karena nampak yang mana peluangnya besar, yang mana peluangnya kurang. Nah, untuk apa, bagaimana ini digunakan di kehidupan sehari-hari, itu bisa pemerintah dapat membuat perencanaan program kebijakan-kebijakan di berbagai bidang dengan berdasarkan dari distribusi peluang. Selain itu juga bisa digunakan bagi pengusaha untuk menentukan kebijakan yang akan datang terkait dengan usahanya. Oke, itu sekilas tentang distribusi peluang. Nah, distribusi peluang itu terbagi menjadi dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Nah, sebelumnya kan kita pernah belajar tentang variabel acak. Variabel acak itu terbagi menjadi variabel acak diskrit dan juga variabel acak kontinu. Nah, untuk distribusi peluang, pada bab ini kita akan fokus ke distribusi peluang diskrit saja. Oke, lanjut. Ini misalnya pada percobaan melempar 3 koin sekaligus bersama-sama. Variabel acak dalam pembicaraan adalah banyak kejadian muncul sisi gambar. Nah, jadi ada 3 koin, dia dilempar bersama-sama sekaligus. Nah, variabel acaknya dipilih yaitu banyak kejadian muncul sisi gambar. Nah, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, kan di sini ada 3 koin. Berarti ketika kita memperhatikan gambar, berarti nilai variabel acak itu berkisar dari 0, 1, 2, 3, ya kan? 0 sampai 3.
Nilai variabel acak 0 artinya tidak ada gambar yang muncul, yaitu jadi ruang sampel yang dimaksud itu A. Semuanya angka yang muncul. Tidak ada gambar, jadi nilai variabel acak 0. Untuk nilai variabel acak 1 artinya satu gambar yang muncul, yaitu AAG, AGA, GAA. Untuk nilai variabel acak 2 itu artinya dua gambar yang muncul, yaitu GGA, GAG, AGG. Nah, untuk nilai variabel acak 3 artinya dari pelemparan 3 koin ini semuanya yang muncul adalah gambar, yaitu GGG. Nah, kita kan sudah belajar tentang ini dua kolom ini ya kan pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk ini adalah simbol peluang. Peluang variabel ini variabel acak X besar sama dengan X kecil. X kecil itu adalah nilai variabel acak. Nah, sama dengan PX, ini nilai peluang, ini sama saja ya, atau bisa dinotasikan juga dengan FX. Nah, nilai peluang, nilai variabel acak 0, karena di sini nilai variabel acak di ruang sampel itu kan untuk nilai variabel acak 0 itu ada 1. Totalnya kan ada berapa? 1, 3, 3, 1. Berarti 8 ya. Jadi peluangnya adalah 1/8. Karena di sini ada 1 dan totalnya 8, jadi itu adalah 1/8. Ingat rumus peluang N A per NS, banyaknya kejadian per banyaknya ruang sampel. Nah, untuk nilai variabel acak 1, di sini kan ada 3 ya kan? Ada 3, berarti peluangnya adalah 3/8. Untuk nilai variabel acak 0, ini juga ada 3, berarti peluangnya 3/8. Untuk yang nilai variabel acak 3, karena di sini ada 1, jadi peluangnya adalah 1/8. Nah, ketika kita menjumlahkan semua nilai peluang yang ada di sini, 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. 8/8 itu adalah 1. Jadi, jumlah dari semua peluang, distribusi peluang itu jumlahnya harus 1. Ya, karena 1 itu merupakan nilai peluang tertinggi, ya kan? Oke, nah tabel inilah yang disebut dengan distribusi peluang variabel acak X. Yang penting itu adalah kolom 2 dan 3. Kolom yang pertama itu sebenarnya sebagai pelengkap, namun kita gunakan agar lebih jelas dalam menentukan nilai peluangnya. Nah, peluang nilai variabel acak X itu bisa dinotasikan, nah seperti ini. P dalam kurung X besar itu adalah variabel acak sama dengan 0. 0 itu adalah nilai variabel acaknya kan? X sama dengan 0 sama dengan 1/8. Ini nilai peluangnya tadi. Untuk yang kedua, P X sama dengan 1, 3/8. Yang ketiga, P X sama dengan 2 sama dengan 3/8. Ini adalah nilai variabel acak yang kedua kan? Nilai variabel acak 2. Terus yang terakhir, P X sama dengan 3 itu sama dengan, di sini 1/8. Di sini 1/8. Oke, kita lanjut. Ada 3 cara dalam menyatakan distribusi peluang variabel acak. Yang pertama yaitu tabel distribusi peluang. Nah, untuk tabel distribusi peluang seperti ini, X di atas itu adalah nilai variabel acak. Karena tadi itu berkisar antara 0 sampai 3, berarti 0, 1, 2, 3. Yang di bawahnya, ya baris yang kedua yaitu nilai peluangnya. P X besar sama dengan X kecil. Ini untuk 0 1/8, untuk yang satu tadi 3/8, yang kedua 3/8, untuk yang 3 variabel acak 3 yaitu 1/8. Jadi kalau diminta membuat tabel distribusi peluang, jadi bentuknya seperti ini. Oke? Dengan bantuan tabel sebelumnya ya. Yang kedua yaitu grafik distribusi peluang. Nah, grafik distribusi peluangnya ini seperti ini, kayak diagram batang. Nah, jadi untuk di sumbu X yaitu nilai variabel acaknya 0, 1, 2, 3. Untuk sumbu Y itu adalah nilai peluangnya. Nah, jadi kan variabel acak 0 dan 3 itu kan 1/8 nilainya. Untuk variabel acak 1 dan 2 tadi 3/8. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Nah, Ibu pikir kalian sudah paham ya untuk membuat diagram batang seperti ini, sudah lancar. Untuk yang ketiga bisa berbentuk fungsi distribusi peluang. Nah, tadi kan nilainya itu kan ada 2, ada yang 1/8, ada yang 3/8. Nah, tadi 1/8 itu untuk variabel acak 0 dan variabel acak X sama dengan 3. Untuk 3/8 tadi itu variabel acak X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, ada tambahan
diberikan nilai peluang 0 untuk X yang lain. Jadi misalnya kalau ada yang menentukan variabel acak 4, berarti otomatis dia nilainya 0. Karena tadi variabel acak yang kita lakukan percobaannya hanya berkisar dari 0 sampai 3. Jadi ketika mengambil nilai variabel acak yang lain, otomatis nilai peluangnya 0. Oke, bisa dipahami ya anak-anakku semua. Oke, yang harus kalian perhatikan di sini bahwa yang pertama, nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Nah, ketika nilai peluang 0 itu kan disebut sebagai kemustahilan. Nah, ketika terjadi nilai peluang 1 itu kan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, namun untuk nilai peluang itu jadi berkisar antara 0 sampai 1. Lalu yang kedua, jumlah semua nilai peluang fx sampai dengan dimaksud di sini tadi contohnya yang di tabel tadi kan, ketika kita menjumlahkan nilai-nilai peluang yang ada di situ pasti hasilnya 1. Ketika kalian mendapatkan 1 berarti masih ada yang kurang atau jawaban kalian kurang tepat. Nah, jadi notasi matematikanya sigma i sampai 0, i sama dengan 0 sampai n, fxi itu sama dengan f tambah f1 tambah f2 tambah sekian-sekian sampai n itu sama dengan 1. Jadi maksudnya ini jumlah dari semua peluang itu pasti hasilnya adalah 1. Oke, bisa dipahami ya anak-anak semua? Untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Jika ada yang tidak kalian mengerti di video ini, coba dulu kembalikan videonya, dengarkan kembali penjelasan Ibu, dan jika masih belum paham, silahkan chat Ibu via WhatsApp. Oke, sampai di sini dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.